Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi ya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita dalam pengajian malam Selasa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman benderang-benderang, yakni adinul Islam wal iman. Ketiga kalinya saya akan membawakan sedikit kultum yang berjudul Allah tahu kapan kita harus bahagia. Kehidupan tidak selamanya mulus, kadang ada rintangan yang harus dilewati. Disinilah kita sedang diuji, dan setidaknya kita pasti mampu melewatinya. Kita harus yakin di balik ujian itu pasti ada hikmahnya. Begitu juga saat kita bahagia. Jangan sampai dengan kebahagiaan ini kita menjadi sombong, karena sombong hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, segala sesuatu yang terjadi harus kita jalani dengan sebaik-baiknya, karena hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Berkaitan dengan itu semua, di sini saya punya sebuah kisah yang dapat kita ambil pelajarannya. Dahulu kala, ada seorang petani miskin yang memiliki kuda yang cantik dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kudanya itu dan menawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek dia karena tidak mau menjual kudanya itu. Keesokan harinya, kudanya hilang dari kandangnya. Maka teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu, padahal kalau kemarin dijual kamu bisa kaya raya. Sekarang kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya terdiam. Beberapa hari kemudian, kuda si petani pun kembali bersama 5 ekor kuda lainnya. Lalu teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasibmu, ternyata kudamu membawa keberuntungan." Si petani pun terus terdiam. Beberapa hari kemudian, si anak petani yang sedang melatih kuda-kuda barunya mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa kecelakaan. Lihat, sekarang anakmu kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa berkomentar. Sehingga kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani, karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis, "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar. Inilah di saat petani berkomentar, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan hari ini belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini belum tentu buruk untuk hari esok. Tetapi yang pasti, Allah paling tahu kapan terbaik buat kita. Allah tahu kapan kita harus bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Hanya saja kadang kita tidak perlu. Andai saja kadang kita terlalu gegabah, mengeluh di saat sebagian rencananya tidak sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Padahal semua yang Allah tetapkan selalu menuju kepada kebaikan, meski awalnya tidak menyenangkan dan menyakitkan. Jadi
Tidak perlu seperti apapun yang kini tengah kamu jalani. Ikuti saja alur yang telah Allah persembahkan dan nikmati prosesnya. Sungguh, Allah tahu betul kapan kamu harus bahagia, kapan kita harus bahagia. Kamu tidak usah banyak bertanya dulu tentang apa yang telah Allah takdirkan. Pasrahkan semua yang terjadi kepada Allah, karena itu akan membuatmu ringan menjalani apa yang memang sudah seharusnya kamu jalani. Wahai sahabat Kamila, yakinkan hatimu. Kamu harus mampu meyakinkan hatimu bahwa yang kamu alami saat ini sebenarnya hanya sebuah jalan menuju bahagia. Yang kamu jalani sekarang hanyalah sebuah jalan untukmu mendapatkan kebaikan yang lebih besar dan lebih besar. Maka pastikan kamu tetap yakin bahwa kamu akan tetap baik-baik saja. Ingat, tidak perlu banyak protes, walaupun apa yang terbentang di depan mata sangatlah tidak membuatmu senang. Cukuplah kamu menikmati saja apapun yang telah Allah persembahkan dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Dan iya, kamu tidak akan pernah merugi dalam sabarmu, tidak akan pernah merugi dalam ikhlasmu, meski itu sangat menyesakkan dadamu. Karena Allah pasti telah siapkan pula balasan untuk setiap sabar dan ikhlasmu. Ingat ya, ikuti saja apa yang sudah Allah tentukan sebagai jalanmu. Nikmati proses yang telah Allah persembahkan, karena apapun itu dan bagaimanapun keadaannya tidak akan pernah membuatmu sengsara di akhir nanti. Percayalah sama Allah, karena Allah tidak akan menciptakan kisah yang asal-asalan dan merugikan. Semua Allah ciptakan demi kebaikanmu, serta Allah pun tahu kita sahabat Kamila kapan harus bahagia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.